5 peringatan alam kubur untuk manusia. Pernahkah kita merenung, kemana kaki ini akan melangkah setelah liang kubur menutup tubuh kita? Alam kubur bukan sekadar tempat istirahat, tetapi gerbang pertama menuju akhirat. Di sanalah manusia akan merasakan balasan awal, bahagia, atau penuh penyesalan. Dalam video ini, mari kita renungkan bersama 5 peringatan alam kubur untuk manusia. Sebagai pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar hati kita kembali hidup. Sebelum melanjutkan, mari luruskan niat kita. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita mulai. Peringatan pertama, kubur bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. H.R. Tirmidzi. Saudaraku, kubur tidak pernah netral. Ia berbicara, ia menyambut, ia merasakan siapa yang masuk ke dalamnya. Bagi orang beriman, kubur terasa luas sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya dan ketenangan. Namun bagi yang lalai, kubur terasa sempit, menekan tulang belulang, penuh kegelapan dan penyesalan. Renungkan sejenak. Jika hari ini kita wafat, kubur seperti apa yang akan menyambut kita? Tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, jadikan kuburku taman surga. Peringatan kedua, semua akan ditanya, tanpa pengecualian. Di alam kubur, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada pengikut. Yang datang hanya amal dan iman. Munkar dan Nakir akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi hanya orang yang hidup dengan iman yang mampu menjawabnya. Bukan hafalan, melainkan keyakinan yang diamalkan. Saudaraku, jika salat kita masih ditunda, jika dosa masih dianggap biasa, maka jangan heran jika lisan keluh di alam kubur. Apakah selama ini kita benar-benar hidup bersama Allah? Atau hanya mengenalnya lewat lisan? Peringatan ketiga, amalan kecil bisa menjadi penyelamat atau petaka. Tahukah kita, ada orang disiksa kuburnya, bukan karena dosa besar, tetapi karena menganggap remeh dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 2 penghuni kubur yang disiksa karena adu domba, karena tidak menjaga diri dari najis. Saudaraku, mulut, mata, dan tangan kita akan menjadi saksi. Namun kabar baiknya, amalan kecil juga bisa menjadi cahaya. Salat tepat waktu, sedekah meski sedikit, zikir yang istiqomah, wudu yang sempurna. Jangan remehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi itulah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Peringatan keempat, penyesalan tidak lagi berguna. Di alam kubur, tidak ada kesempatan kembali. Tidak ada kata, ya Allah, beri aku waktu sebentar saja. Yang ada hanya penyesalan dan harapan kosong. Saudaraku, hari ini Allah masih membuka pintu taubat. Nafas masih berhembus, matahari masih terbit. Namun besok, tidak ada yang tahu. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, dosa apa yang ingin kita tinggalkan? Peringatan kelima, yang menemani di kubur bukan keluarga, tapi amal. Keluarga akan mengantar hingga kuburan. Teman akan pulang ke rumah. Harta akan diwariskan. Yang tinggal bersama kita hanyalah amal perbuatan. Jika amal baik, ia menjadi sahabat setia. Jika amal buruk, ia menjadi penyesalan abadi. Saudaraku, mulailah bertanya pada diri sendiri. Apa yang sedang kita kumpulkan hari ini?
Penutup dan ajakan taubat tanda kurang lebih 1 menit. Saudaraku yang dirahmati Allah, alam kubur bukan cerita fiksi. Ia adalah kenyataan yang pasti kita datangi. Mari kita perbaiki salat, jaga lisan, bersihkan hati, dekatkan diri kepada Allah. Jika video ini menyentuh hati Anda, silakan like sebagai pengingat diri. Subscribe agar kita saling menguatkan dalam kebaikan. Dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Semoga kita semua dilindungi dari azab kubur dan dimuliakan dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.